pada hari raya tubuh dan darah Kristus, bersamaan dengan yubileum para imam. Paus Leo menabiskan 32 imam baru. Dalam homilinya beliau menyampaikan, Nabi Yeskiel menggambarkan Allah sebagai gembala yang menjaga kawanan dombanya, menghitung satu persatu, yang mencari yang hilang, membalut yang terluka, dan menguatkan yang lemah dan sakit. Ini mengingatkan kita bahwa pada zaman yang penuh konflik dan kehancuran ini, kasih Allah tidak mengenal batas. Kita dipanggil untuk membiarkan diri kita dipeluk dan dibentuk oleh kasih itu, dan menyadari dalam pandangan Allah dan dalam pandangan kita juga, tidak ada tempat bagi perpecahan dan kebencian dalam bentuk apapun. Santo Paulus mengingatkan, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya ketika kita masih lemah dan masih berdosa, mengajak kita untuk percaya kepada kuasa Roh Kudus yang mengubah hati kita setiap hari dalam perjalanan pertobatan. Harapan kita berakar pada keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Kita pun dipanggil untuk bekerja sama dengannya, terutama dengan menempatkan Ekaristi sebagai pusat hidup kita. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup Kristiani. Kita juga dipanggil menerima sakramen secara mendalam, terutama melalui pengakuan dosa secara teratur, serta melalui doa, permenungan sabda Allah, dan karya kasih, agar hati kita semakin serupa dengan hati Bapa yang berbelas kasih. Injil menceritakan sukacita Allah dan setiap gembala yang mengasihi seperti hatinya atas kembalinya satu domba yang hilang. Kita dipanggil untuk menjalani kasih pastoral dengan cinta yang murah hati, seperti kasih Bapa, dan menumbuhkan dalam hati kerinduan agar tidak ada satupun yang binasa, agar semua orang melalui pelayanan kita mengenal Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Kita diajak untuk semakin dekat dengan Yesus dan menjadi sumber kedamaian di antara para imam. Kita dipanggil memanggul yang tersesat, mengampuni yang bersalah, mencari yang jauh dan terabaikan, serta merawat mereka yang menderita secara jasmani dan rohani. Semua ini kita lakukan dalam pertukaran kasih yang besar, mengalir dari sisi Yesus yang tertikam di kayu salib, memeluk seluruh umat manusia, dan memenuhi dunia dengan cinta. Seperti kata Paus Fransiskus, luka terbuka di sisi Kristus terus mengalirkan kasih yang tak pernah habis, yang selalu tersedia bagi siapapun yang ingin mengasihi seperti Dia, karena hanya kasih-Nya yang mampu melahirkan kemanusiaan yang baru. Pelayanan imamat adalah pelayanan pengudusan dan pendamaian untuk membangun tubuh Kristus dalam kesatuan. Konsili Vatikan II mengajak para imam untuk berusaha keras membawa semua orang kepada kesatuan kasih, menyatukan perbedaan, agar tidak seorang pun ada yang merasa tersisih. Para imam juga didorong untuk tetap bersatu dengan uskup dan sesama imam. Sebab semakin kita bersatu, semakin kita mampu membawa orang lain kembali kepada Kristus, Sang Gembala baik, dan hidup sebagai saudara-saudari dalam satu rumah Bapa. Dengan saling berdamai, bersatu, dan diubah oleh kasih yang mengalir dari hati Yesus, marilah kita berjalan bersama dengan kerendahan hati dan keteguhan, mengikuti jejaknya kuat dalam iman terbuka terhadap siapapun dalam kasih. Marilah kita membawa damai Kristus yang bangkit kepada dunia dengan kebebasan yang lahir dari kesadaran bahwa kita telah dikasihi, dipilih, dan diutus Bapa. Kepada para calon imam yang sebentar lagi akan ditabiskan melalui penumpangan tangan oleh uskup dan pencurahan Roh Kudus yang baru, pesan saya sederhana tetapi sangat penting bagi masa depan kalian dan jiwa-jiwa yang kalian layani. Kasihilah Allah dan sesama, berikanlah dirimu dengan murah hati, rayakanlah sakramen dengan semangat, berdoalah dengan tekun terutama dalam adorasi di hadapan Ekaristi, dan jalankanlah pelayanan dengan kasih. Dekatlah dengan umat kalian, berikan waktu dan tenaga kepada siapapun tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih, seperti yang ditunjukkan oleh luka terbuka Yesus yang disalibkan dan teladan para kudus. Ingatlah bahwa 2000 tahun sejarahnya, gereja memiliki dan sampai hari ini masih memiliki banyak teladan imam yang kudus. Sejak awal gereja telah melahirkan imam-imam yang menjadi martir, pewarta Injil yang tak kenal lelah, misionaris dan pelayan kasih. Hargailah warisan ini, pelajari kisah hidup mereka dan teladani semangat mereka. Tirulah kebajikan mereka dan sering-seringlah memohon doa mereka. Dunia saat ini terlalu sering menampilkan tokoh sukses yang semu dan hanya sementara. Jangan sampai kalian tergoda oleh hal-hal itu. Pandanglah teladan yang kokoh dan buah kerasulan yang sering tersembunyi namun nyata dari mereka yang dengan iman dan kesetiaan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dan sesama. Warisan mereka akan hidup dalam kesetiaan kalian sendiri. Sekarang mari kita mempercayakan diri kepada perlindungan penuh kasih dari Santa Perawan Maria, Bunda para imam dan Bunda pengharapan, agar setiap hari kita semakin menyerupakan hati kita dengan hati Kristus, Sang Gembala Agung dan Abadi.